Pemirsa, intens investigasi. Rabu siang kemarin tangis Uya-Kuya pecah. Pasalnya, Uya-Kuya tiba-tiba aktif kembali di DPR RI. Sementara nama-nama besar seperti Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni justru dinonaktifkan. Kapan dan atas dasar apa keputusan itu diambil? Apa bukti yang masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan hingga menyimpulkan bahwa Uya-Kuya tidak terbukti melanggar kode etik dan layak kembali aktif? Lalu, kenapa Nafa Urbach dinonaktifkan selama 3 bulan, Eko Patrio selama 4 bulan, dan Ahmad Sahroni paling lama 6 bulan? Apa bedanya tingkat pelanggarannya dengan Uya-Kuya? Lantas, apakah ini hanya soal joget di sidang atau komentar publik yang tak pantas? Dan bagaimana pula dengan cerita pilu Uya-Kuya, di mana kehidupannya sempat diguncang ujian berat hingga nyaris meruntuhkan segalanya? Karena rumah miliknya sempat dijarah massa hingga nyaris tak bersisa? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kemarin Rabu 5 November 2025, ketegangan mewarnai ruang sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Dalam suasana yang penuh harap dan tegang, seluruh mata tertuju pada sosok Surya Utama atau yang akrab dengan nama panggung Uya-Kuya, sang presenter yang kini duduk sebagai anggota Dewan, menanti keputusan penting atas dugaan pelanggaran kode etik yang menjeratnya. Sorotan kamera, tatapan rekan sesama anggota Dewan membuat atmosfer terasa semakin mencekam. Semua menunggu saat Wakil Ketua MKD Adang Darajatun membacakan amar putusan yang akan menentukan nasib karier politik Uya. Dan ketika suara Adang memecah keheningan, menyatakan bahwa Uya-Kuya tidak terbukti melanggar kode etik dan statusnya sebagai anggota Dewan diaktifkan kembali, suasana pun seketika berubah haru. Wajah Uya tak mampu lagi menahan emosi, air matanya jatuh menandai momen kemenangan dan kelegaan setelah melewati badai panjang tudingan dan tekanan. Tangisnya bukan sekadar luapan perasaan, melainkan simbol kelegaan seorang figur publik yang akhirnya terbebas dari bayang-bayang vonis dan bisa kembali mengemban amanah sebagai anggota DPR RI. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. MKD DPR RI akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan kembali Uya-Kuya sebagai anggota DPR RI. Dalam hasil sidang yang penuh ketegangan itu, MKD menilai bahwa Uya-Kuya merupakan korban dari pemberitaan bohong yang sempat mengguncang citranya sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli, MKD menyimpulkan bahwa dalam sidang tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025 tidak pernah ada pembahasan mengenai kenaikan tunjangan DPR. Aksi para anggota yang sempat berjoget kala itu justru merupakan bentuk apresiasi terhadap mahasiswa Universitas Pertahanan yang menyanyikan lagu-lagu daerah. Usai amar putusan dibacakan dan keluar dari sidang, Uya-Kuya tampak lega seraya menyebut keputusan MKD sebagai langkah yang bijaksana, profesional, dan objektif. Ia mengakui bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan fakta dan keterangan saksi ahli, serta menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati ke depan
saat kembali menjalankan amanah sebagai anggota DPR RI. Ya, kita hargai keputusan dari MKD dan saya menerima dan ya seperti yang tadi dilihat. Tapi kan tadi ada yang permasalahan kan Bang Uya kan tidak dilakukan, sedangkan seperti apa sih? Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah berikan keterangan dari saksi-saksi lain. Kedepannya ini menjadi pembelajaran untuk Bang Uya sendiri. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar. Nanti setelah ini diserahkan pada Mahkamah Partai ya Mas Uya? Diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang. Abang habis ini udah beraktivitas seperti biasa? Ya nggak tahu, saya kan baru keluar sini jadi sebelum tahu belum koordinasi apa-apa. Saya juga nggak tahu apa-apa benar-benar. Sementara itu, untuk Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memutuskan untuk tetap menonaktifkan ketiganya sebagai anggota DPR RI. Dalam putusan yang dibacakan langsung oleh Wakil Ketua MKD Adang Darajatun, disebutkan bahwa ketiganya dinyatakan nonaktif untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima hak keuangan apapun selama masa sanksi tersebut. Suasana ruang sidang Komisi 3 DPR RI pun kembali diliputi ketegangan ketika keputusan itu diumumkan. Kita teradu 2. Nada Indra Urbach nonaktif selama 3 bulan, berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan. 10. Menghukum teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan, berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan. Teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE.M.Com nonaktif selama 6 bulan, berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan. Selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Menepikan sejenak rasa leganya setelah kembali aktif sebagai anggota DPR RI, kehidupan Uya Kuya ternyata sempat diguncang ujian berat yang nyaris meruntuhkan segalanya. Sebelumnya, rumahnya bersama sang istri, Astrid, dijarah massa hingga nyaris tak bersisa. Perbincangan eksklusif bersama tim intens investigasi di Jember, Uya dan Astrid mengenang peristiwa memilukan itu. Bagaimana barang-barang berharga mereka, termasuk sebuah piano kesayangan, raib di bawah massa. Namun yang mengejutkan, di tengah kehilangan besar, keduanya justru tetap memilih menolong sesame. Seorang warga bahkan sempat bertanya dengan takjub, hati mereka terbuat dari apa? Karena di saat berduka, mereka masih berbagi. Astrid pun mengaku kini merasa jauh lebih kuat. Sementara Uya menyebut peristiwa itu sebagai ujian terberat dalam hidupnya. Ujian yang justru membawanya pada kedewasaan dan kesadaran baru tentang makna kehilangan dan keteguhan hati. Piano piano sama ini loh, kursi pijat gimana caranya coba? Berat itu. Berat, orang sampai kloset, cuci tangan. WC itu apa tuh? WC kloset. Bongkarnya gimana? Jadi grand piano itu dibawa keluar? Grand piano dibawa keluar. Nggak dibalikin? Apa? Belum dibalikin?
Hah? Belum. Padahal Tahu itu dibawa kemana? piano kalau digeser dikit udah suaranya udah gak enak kan. Tunnya berubah. Dan berat loh. Itu grand piano loh, Mas tahu kan kebayang Iya. gimana cara bawanya. Aku lihat di TV soalnya. Aduh itu, aku sampai mikir gimana ini orang bawanya. Ya, itu kan netizen yang terprovokasi aja. Kita kalau aku jujur malah sekarang lebih kuat lagi. Pas kembali lagi ke ini aku ngerasa wah aku harus lebih awas lagi, lebih kuat lagi. Ya bisa lebih banyak bantu orang itu udah rasanya di dada tuh udah wah pokoknya abis ini kita harus lakukan hal ini lagi, bantu orang lagi. Itu malah yang hati itu tuh dari apa itu? Alhamdulillah. Kamu gimana ya? Ini cobaan terberat yang pernah kita alami, nggak pernah kebayang. Cuman ya justru kita bersyukur alhamdulillah Tuhan ngasih cobaan ini. Mudah-mudahan ini ya cobaan yang paling berat yang Tuhan kasih kita. Bisa dibilang dari kita ada gitu ya di dunia ini paling berat sih. Yang paling berat ya. Gak kepikiran loh Gak beginian. kepikiran sampai segitunya cuman ya udah Sampai kita terima. kita kepikiran kita ngapain masuk politik gitu. Tapi gue dipikir-pikir tujuan kita politik kan emang Pengen bantu ada manfaat orang. Kita kuliah sarjananya mau politik. Orang baru bilang alah dia nggak ada pendidikan, tapi kita juga ngapain ngasih tahu kita pendidikannya habis kan? Ya kalau orang yang kenal kita kan tujuannya mau masuk politik, pengen masuk ke sistem supaya apa yang kita lakukan selama ini di podcast, kalau kita di dalam sistem kita bisa banyak bantu orang. Kalau orang mikirnya udah apa cari duit, cari apa gitu aja udah. Menepikan tangis haru Uya Kuya karena statusnya sebagai anggota dewan diaktifkan kembali. Lantas seperti apa pula Uya Kuya dan Astrid ceritakan hal pilu saat datangi rumah miliknya pasca dijarah oleh massa. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi. Sebelumnya, dalam wawancara eksklusif bersama tim Intens Investigasi beberapa waktu lalu, Uya Kuya dan sang istri Astrid terlihat tak kuasa menahan air mata saat mendatangi kembali rumah mereka yang kini hanya menyisakan puing dan kenangan. Pemandangan memilukan terpampang di depan mata. Rumah megah yang dibangun dengan kerja keras sejak tahun 2015 dan mulai mereka tinggali pada 2016, itu kini porak-poranda, isinya ludes tak bersisa. Dengan suara bergetar, Uya menegaskan bahwa rumah tersebut adalah hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun berkarya di dunia hiburan, bukan dari jabatannya sebagai anggota dewan yang baru setahun ia emban. Tak hanya kehilangan materi, Uya juga menceritakan nasib pilu para karyawannya yang turut menjadi korban dalam kejadian itu. Namun, alih-alih menyerah, Uya memilih bertanggung jawab sepenuhnya. Ia bertekad mencari cara agar barang-barang milik para karyawan yang ikut hilang bisa digantikan sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa kemanusiaannya di tengah cobaan yang berat. Kapal pecah banget. Saya hari ini pertama kali baru menginjakan kaki di rumah ini. Rumah dibangun tahun 2015, ditinggalin pertama kali 2016. Benar-benar pakai murni uang kerja keras gua ke anak-anak, cinta syuting. Bangun jerih payah saya syuting siang pagi, siang, sore, malam zaman saya syuting. Dan ini yang ngebangun almarhum papa saya ikut bantu apa ya? Kayak bukan mengawasi, supervisi, nyari barang-barangnya segala macam. Dan mungkin kalau papa saya masih hidup, pasti dia sedih sih. Masih harus butuh waktu untuk dirapikan. Dan kalau dipikir-pikir, dari berapa sih yang dijarah, berapa orang sih? Rumah Sahroni, rumah Mas Eko, Nafa, Sri Mulyani,
Kalau saya lihat dari video TikTok, yang paling hancur-hancuran ya rumah saya. Mbak mungkin udah bisa lihat, nggak tahu, kayak begini gitu ya. Dan tidak ada barang yang tersisa. Ya ada ya gini sampah-sampah, sampai kloset duduk aja, diambil. Dan karyawan-karyawan saya, catboy saya ngurusin kucing saya, suami istri, ada yang lagi hamil. Dan barang-barang yang hilang bukan cuma barang-barang saya saja, tapi adalah barang-barang mertua saya, barang-barang adik ipar saya yang mereka tabung buat saat mereka nanti punya rumah sendiri. Semua barang-barang elektronik yang mereka simpan sampai mahar kawin saja hilang. Terus sampai barang-barang karyawan saya, ada yang cerita sedih adalah catboy saya, Rohman dan istrinya tuh lagi hamil. Dia nabung, beli kulkas, TV segala macam buat nanti ditaruh di kampungnya, hilang semua. Terus sempat waktu kemarin yang bikin saya sedih mau nangis adalah Rohman bilang, Pak, kan kucing-kucing waktu itu hilang kan. Pak, kalau saya memang tidak dibutuhkan lagi atau Bapak belum butuh saya pulang kampung aja. Toh kan kucing-kucing udah nggak ada. Tapi saya bilang sama dia, nggak usah, kamu tetap kerja sama saya. Kalaupun nggak ngurusin kucing nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah emang jalan Tuhan, kucing-kucing saya sebagian ketemu. Cuman masih ada yang belum ketemu kayak Ken, Sora, Miss Amerika belum ketemu sampai sekarang. Nih saya nggak tahu. Karyawan-karyawan saya tetap kerja sama saya nggak mau juga ibaratnya. Dan saya percaya kan, dia tetap bertahan sama saya walaupun dia baju-baju hilang. Waktu itu Rohman satu baju pun, helai baju pun nggak sempat diselamatkan. Sampai sekarang akhirnya badan doang sama baju yang dipakai. Saya kasih baju-baju Nino yang di sini, istrinya baju-baju cinta saya kasih semua. Dan sekarang saya kontrakin satu rumah buat karyawan-karyawan saya dan kucing saya untuk mereka bisa tinggal di situ. Tapi memang cuman ada 3 kamar, jadi masih berbagi sama kucing. Di sini saya tetap akan bertanggung jawab sama mereka. Saya akan mencarikan tempat tinggal buat mereka. Sudah. Dan juga kita pikirkan gimana agar barang-barang mereka kembali. Sementara itu, Astrid Kuya tak kuasa menahan tangis saat memasuki kembali rumah yang dulu menjadi tempat penuh kenangan. Ia mengaku tubuhnya mendadak lemas ketika melihat kondisi kamar-kamar yang berantakan dan kosong, hingga harus meminta izin untuk duduk sejenak menenangkan diri. Dengan suara lirih, Astrid menyebut bahwa rumah tersebut bukan sekadar bangunan, melainkan rumah impian keluarga mereka, hasil kerja keras Uya, dirinya, anak-anak, bahkan orang tua mereka yang turut berjuang bersama. Kini, yang tersisa hanyalah kenangan dan rasa haru di balik semangat mereka untuk bangkit dan membangun kembali dari nol. Saya nggak kuat karena lihat keadaan rumah yang saya beli pakai duit saya sendiri dengan kerja keras. Biar nanti sama Mas Uya aja. Saya duduk dulu, lemes banget. Rumah ini adalah rumah impian kami. Makanya dulu kalau lihat di Instagram atau mungkin di kamera di infotainment, kita selalu bilangnya White House karena itu rumah impian saya mau bikin putih-putih semua jadi bagus gitu. Ini rumah tidak hanya hasil kerja keras Uya dan saya, tapi hasil kerja keras anak-anak. Tapi sama Mas Uya aja ya. Oke, ruang wardrobe juga, kamar mandi berantakan banget. Nih kamar saya di sini. Ini tempat naruh sepatu, hilang semua. Ini kamar saya, tersisa bawahnya, tempat tidur bawahnya doang. Terus ya udah hilang semua. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.